Dan tidak hanya itu, Bang Yudi, bahkan untuk sunatan cucunya ini informasinya juga di-reimburse. Kemudian belum untuk skincare, untuk ongkos perawatan dan juga kacamata SGL serta istri, serta ada biaya dokter kecantikan anak. Ini seperti apa kok uangnya, hasil korupsi sudah tidak benar yang pasti. Kemudian apakah juga sampai hal-hal sekecil ini, kemudian kita harus lihat praktek-praktek para pejabat publik kita ternyata melakukan hal-hal yang ternyata lumrah. Ya karena uang korupsi kan buat foya-foya. Ini kan foya-foyanya mereka. Bentuk bahwa mereka menikmati jabatan sebagai seorang menteri. Mereka sebagai keluarganya. Dan ini kan bagi saya ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau ini ada di kementerian-kementerian lain, wah bisa gawat. Karena tadi saya katakan, kasus korupsi yang melibatkan top level manajemen, kemudian memeras anak buahnya, yang terjadi adalah lingkaran setan. Atas memeras bawah, bawah memeras bawah lagi, sampai nanti di perasa paling bawah lagi. Ini yang disebut kemudian terstruktur dan masif ini seperti inikah, Bang Yudi? Ya, ini salah satunya. Ya, kita tahu bahwa kasus korupsi SGL kan terbongkar, ketika misalnya KPK mendapatkan pengaduan. Ya kan, dari awal itu ada pengaduan. Ini yang menarik. Ya, berarti pejabat-pejabat yang diperas sama ini mungkin ada yang merasa sudah nggak kuat, kan, diperas terus, stres, mungkin dimintain tiap bulan, sementara gajinya pejabat berapa sih? Dan ingat loh, mereka aja jadi pejabat, jadi PNS, kan bekerja untuk menghidupi anak istrinya, kok diperasin, kan? Dan kemudian ya pasti mereka juga punya pikiran jahat juga, bagaimana cara mendapatkan, Mbak, misalnya seorang dirjen 300 juta menyetor tiap bulan kan dari mana? Ya kan, itu pertanyaannya. Ya kan? Nah, saya pikir tapi sekali lagi bahwa memang ketika kasus korupsinya melibatkan menteri, agak susah kalau kita berharap bahwa bawahannya itu akan jadi whistleblower. Bawahannya akan membongkar kasus korupsinya. Pasti mereka akan patuh. Ya kan? Karena tadi ada ketakutan untuk kehilangan jabatannya, bisa disingkirkan, bisa dimutasi, ya kan, dirotasi. Tapi Bang Yudi, sebelum ke situ, mungkin dari pengalaman Bang Yudi dulu sempat menjadi penyidik di KPK, kasus-kasus SGL semacam ini juga pernah ada nggak sih? Ada, tapi ingat, biasanya anak-anaknya nggak cawe-cawe di kementerian. Mereka istilahnya menikmati uang hasil korupsi. Udah disodorin, nih saya dapat 1 miliar, silakan nikmati, kalian buat beli apapun, gitu. Kalau ini kan mereka berhubungan loh dengan pejabat-pejabat kementerian, dan mereka langsung loh mendapatkan uang jajannya, bukan pakai tangan menterinya. Ini yang menurut saya terlalu kasar lah, ya kan? Dan ini terlihat banget, gitu kan? Padahal kita tahu salah satu karakter korupsi adalah kejahatan tersembunyi. Ini kok malah justru terang-terangan. Iya, terang-terangan. Dan nggak banyak orang yang tahu. Ya kan? Tapi ini kok banyak orang yang tahu, ya kan? Kemudian terbuka. Dan orang kan bisa melihat, wah ini istri bos. Ya kan? Biasanya kan ada kode-kode. Wah ini anaknya, kalau di Kementerian Pertanian, oh ini anak Kementan 1, ya kan, gitu. Anak spesial nih. Ada spesial gitu kan, ada privilege gitu kan. Seperti itu, Mbak. Bang Yudi, menarik sekali membahas mengenai kasus Syahrul Yassin Limpo ini. Terima kasih Bang Yudi. Kita tentu masih akan ikuti bagaimana penanganan dari kasus pemerasan dan gratifikasi. Juga ada dakwaan tindak pidana pencucian uang. Bang Yudi, terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam.